Kenalkan, nama saya Charles Harsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan sehubungan dengan mata kuliah Mekanika Tanah mengenai stabilitas lereng. Kita masuk di pendahuluan. eh, Permukaan tanah yang tidak selalu membentuk bidang datar atau mempunyai perbedaan elevasi antara tempat yang satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu lereng. Lereng merupakan suatu kondisi topografi yang banyak dijumpai pada berbagai pekerjaan konstruksi sipil. Lereng dapat menjadi lereng dapat terjadi secara alami maupun secara sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Kondisi tanah asli yang tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang diinginkan, sehingga misalnya lereng yang selalu curam sehingga dilakukan pekerjaan pemotongan bukit, atau kondisi lain yang membutuhkan timbunan dan sebagainya. Pada pembahasan masuk jenis-jenis lereng itu ada lereng alam. Lereng alam merupakan lereng yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya bukit dan tebing. Lereng ini terjadi selama bertahun-tahun, namun masih ada kemungkinan untuk terjadi longsor. Lereng buatan, lereng yang terbentuk akibat perbuatan manusia, contohnya galian, timbunan, tanggul, kanal, sungai, serta dinding tambang terbuka. Dalam pembuatan lereng buatan, diperlukan data badan tanah dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Stabilitas lereng. Definisi lereng adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Lereng dapat bentuk secara alami karena proses geologi atau karena dibuat oleh manusia. Lereng yang terbentuk secara alami misalnya lereng bukit dan tebing sungai. Sedangkan lereng buatan manusia antara lain galian dan timbunan untuk membuat jalan raya dan jalan kereta api, bendungan, tanggul, tanggul sungai, kanal, serta tambang terbuka. Stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian dan penimbunan tanah, batuan, dan bahan galian. Karena menyangkut persoalan keselamatan manusia, keamanan ini berhubungan dengan terdapat dalam bermacam-macam jenis pekerjaan, misalnya pada pembuatan jalan, bendungan, penggalian kanal, penggalian untuk konstruksi, penambangan, dan lain-lain. Hal-hal yang mempengaruhi stabilitas lereng, yaitu ada beberapa faktor, yaitu penyebaran batuan. Penyebaran dan keragaman jenis batuan sangat berkaitan dengan kemantapan lereng. Ini karena kekuatan, sifat fisik dan teknis suatu jenis batuan berbeda dengan batuan lainnya. Penyamarataan jenis batuan akan mengakibatkan kesalahan hasil analisis. Misalnya kemiringan lereng yang terdiri dari pasir tentu akan berbeda dengan lereng yang terdiri dari lempung. Struktur geologi. Struktur geologi yang mempengaruhi kemantapan lereng dan perlu diperhatikan dalam analisa adalah struktur regional dan lokal. Struktur ini mencakup besar, kekar, bidang perlapisan, sinkline, antikline, ketidakselarasan, inisiasi, dan lain-lain. Morfologi. Keadaan morfologi suatu daerah akan sangat mempengaruhi kemantapan lereng di daerah tersebut. Morfologi yang terdiri dari keadaan fisik, karakteristik, dan bentuk permukaan bumi sangat menentukan laju erosi dan pengendapan yang terjadi, menentukan arah aliran air, permukaan maupun air tanah, dan proses pelapukan batu. Terus yang selanjutnya, faktor selanjutnya itu iklim. Iklim mempengaruhi temperatur dan jumlah hujan, sehingga berpengaruh pula pada proses pelapukan. Daerah tropis yang panas lembab dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan proses pelapukan batuan jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah subtropis. Yang kelima, tingkat pelapukan. Tingkat pelapukan mempengaruhi sifat-sifat asli dari batuan, misalnya angka kohesi, besar sudut geser dalam, bobot isi, dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pelapukan, maka kekuatan batuan akan menurun. Yang faktor yang keenam yaitu
hasil kerja manusia. Selain faktor alamiah, manusia juga memberikan andil yang tidak kecil. Misalnya suatu lereng yang awalnya mantap karena manusia menebang pohon, pelindung pengolahan tanah yang tidak baik, dan lainnya menyebabkan lereng tersebut tidak mantap, sehingga erosi dan longsoran mulai terjadi. Faktor keamanan pada lereng. Tugas para engineer yang menganalisis stabilitas talut adalah menentukan angka keamanan. Umumnya, keamanan didefinisikan sebagai berikut. Ini persamaannya Fs sama dengan sigma F per torka F per torka D, di mana Fs sama dengan angka keamanan terhadap kekuatan tanah, lalu torka F kekuatan geser rata-rata dari tanah, lalu torka D adalah tegangan geser rata-rata yang bekerja sepanjang bidang longsor. Lalu kekuatan geser tanah terdiri dari dua komponen, kohesi dan geseran, dan dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Torka F sama dengan C tambah alfa tan theta, di mana C sama dengan kohesi, theta sama dengan sudut geser tanah, lalu alfa sama dengan tegangan normal rata-rata pada permukaan bidang longsor. Dengan cara yang sama dapat juga dituliskan ke persamaan 3, yaitu torka D sama dengan CD tambah alfa tan theta D. Dengan CD adalah kohesi dan theta D sudut geser yang bekerja sepanjang bidang longsor, dimasukkan lagi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Yaitu persamaan 4-nya Fs sama dengan C tambah alfa tan theta per CD tambah alfa tan theta D. Nah, di mana keamanan terhadap kohesi itu Fc dan angka keamanan terhadap sudut geser F theta. Dengan demikian, Fc dan F theta didefinisikan sebagai berikut. Fc sama dengan C per CD. Lalu persamaan selanjutnya, F theta sama dengan tan theta per tan theta D. Bila mana persamaan 456 dibandingkan, adalah wajar bila Fc menjadi sama dengan F theta. Harga tersebut memberikan keamanan terhadap kekuatan tanah. Jadi C per D, CD sama dengan tan theta per tan theta D. Lalu persamaan kita dapat tuliskan ke persamaan 7, yaitu Fs sama dengan Fc sama dengan F theta. Fs sama dengan 1, maka lereng adalah keadaan longsor. Umumnya harga 1,5 untuk angka keamanan terhadap kuat geser dapat diterima untuk merencanakan stabilitas lereng. F lebih besar dari 1,0, lereng dalam keadaan mantap. F sama dengan 1,0, lereng dalam keadaan seimbang dan siap untuk longsor. F lebih kecil 1,0, itu lereng tidak mantap. Metode analisis stabilitas lereng. Pada umumnya, analisis stabilitas lereng dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu lereng tak berhingga dengan kondisi tanpa rembesan. Nah, ini gambarnya. Tanpa kondisi rembesan dengan persamaannya, yaitu W sama dengan Y kali B kali H, di mana gaya W itu dapat diturunkan. Yang pertama, tegak lurus terhadap bidang longsor dengan persamaan NA sama dengan W cos alfa sama dengan Y kali B kali H cos alfa. Yang kedua, searah pada bidang longsor, TA sama dengan W sin alfa sama dengan Y kali B kali H sin alfa. Tegangan normal dan geser terjadi pada bidang AB persatuan lebar. Alfa sama dengan NA per B per cos A kali 1 sama dengan Y kali H cos kuadrat alfa. Torka sama dengan
TA per B per cos alfa kali 1, lalu sama dengan persamaannya Y kali H sin alfa cos alfa. Dalam keadaan seimbang, tor KD sama dengan tor K sama dengan Y kali H sin alfa cos A, sehingga Y kali H sin A cos A sama dengan CD tambah Y kali H cos kuadrat alfa T kali G kali P dan PD. Lalu CD per Y kali H sama dengan cos kuadrat alfa dalam kurung T kali G kali A kurang T kali G PD. Dengan mengganti T G PD, maka persamaannya jadi T G P per F dan CD sama dengan C per F. Diperoleh F sama dengan C per Y kali H cos kuadrat alfa T kali G kali A tambah T G P per T G al A. Kondisi kritis terjadi jika F sama dengan 1 untuk tanah yang mempunyai tetas dan C. H sama dengan C per Y cos kuadrat A dalam kurung TGA kurang TGB dengan HC ketebalan maksimum, di mana lereng dalam kondisi akan longsor, tanah granuler C sama dengan 0 dalam kondisi kritis, F sama dengan TGB per TGA. Untuk persamaan lempung jenuh, θ sama dengan 0 dengan persamaan F sama dengan C per YH cos kuadrat ATGA. Pada kondisi kritis F sama dengan 1, maka C per Y kali H sama dengan cos kuadrat ATGA. Yang kedua, lereng tak berhingga dengan kondisi rembesan. Ini terkena rembes lerengnya. Dengan dilakukan penurunan seperti ini, diperoleh persamaan F sama dengan C per Y SAT ke H cos kuadrat ATGA tambah Y aksen TGP per Y SAT TGA. Untuk tanah granuler C sama 0, maka faktor persamaannya F sama dengan Y aksen TGP per Y SAT TGA. Untuk kohesif, θ sama dengan 0, F sama dengan C per Y SAT H cos kuadrat ATGA. Yang ketiga, lereng terbatas. Nah, lereng terbatas persamaannya ini, W sama dengan 1/2 HCBY sama dengan 1/2Y dalam kurung H per tan A kurang H per tan beta sama dengan 1/2Y kali H kuadrat dalam kurung sin dalam kurung beta kurang A per beta sin A. Di mana W sama dengan berat tanah longsor KN, A sudut bidang longsor terhadap horizontal, beta sudut lereng timbunan. Tegangan normal alfa dan tegangan geser torka terjadi akibat tanah ABC pada bidang AB. Ini persamaannya. Lalu kita masuk di contoh soal ini. Contoh ini manipulasi dari rumus menjadi contoh soal. Sebagai penutup, lereng adalah permukaan bumi membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Stabilitas lereng merupakan satu faktor yang sangat penting dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian dan penimbunan tanah, batuan, dan bahan galian. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai materi stabilitas lereng. Saya mengucapkan terima kasih. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan kesan saya berkuliah di UNPI, itu bagus karena untuk contoh seperti saya yang sambil bekerja bisa berkuliah dan tidak hanya mendapatkan ilmu secara akademis, namun mendapatkan ilmu wawasan di luar akademis untuk menambah wawasan ke depannya dalam bekerja. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.